Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Vivian and Fiona Channel. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin tombol loncengnya ya teman-teman. Di video kali ini kita akan buat olahan dari ikan mas, yaitu ikan mas masak arsik ya teman-teman. Ini adalah makanan khasnya Batak. Di sini saya sudah siapkan untuk bumbunya, yaitu ada bawang merah, jahe, 3 siung bawang putih, kemudian kunyit. Selanjutnya ada kemiri sebanyak 7 buah, dan juga cabai keriting dan cabai kecil. Untuk bumbu tambahan saya pakai serai, kemudian ada lengkuas, dan yang paling penting di sini saya pakai kembang kecombrang. Sifatnya opsional aja sih, boleh pakai boleh tidak. Begitu juga dengan belimbing buluh ini. Selanjutnya ada jeruk nipis. Untuk daun jeruknya saya pakai sebanyak 3 lembar. Kalau teman-teman suka boleh pakai lebih dari yang saya gunakan ini ya. Kemudian ada air juga. Untuk sayurannya saya pakai seperti pada umumnya. Nah, di sini saya pakai kacang panjang. Selanjutnya kita akan siapkan dulu ikannya. Kita ambil 1 buah jeruk nipis tadi, lalu kita potong menjadi beberapa bagian atau beberapa irisan. Jangan lupa untuk buang bijinya ya teman-teman. Nah, kemudian kita peras jeruk nipisnya persis di atas ikan. Lalu kita tambahkan garam secukupnya. Nah, untuk wadahnya boleh dipakai yang agak lebih besar ya teman-teman, agar lebih leluasa untuk mencampur ikan dan garam. Nah, sementara kita akan diamkan ikannya agar garam dan jeruk nipis tadi meresap ke daging ikan ini ya teman-teman. Jadi sekarang saya akan memotong ini kacang panjangnya. Kita boleh memotongnya pakai pisau seperti memotong sayur pada umumnya ya teman-teman, atau boleh juga dipetik begitu aja. Dan untuk ukurannya usahakan jangan dipotong terlalu kecil atau terlalu pendek, agar nanti ini sayurnya tidak meleleh atau hancur ya teman-teman. Untuk panjangnya kita gunakan kurang lebih sepanjang jari telunjuk aja. Setelah itu boleh diremas-remas sebentar agar kotoran-kotoran atau daun-daunan yang kering lengket terlepas. Nah, jadi karena saya halusin bumbunya pakai blender, saya akan perkecil dulu bumbu-bumbunya ya teman-teman.
di sini saya tadi sudah siapkan atau batang serainya sebanyak 4, jadi saya akan haluskan satu. Nah, ini saya pakai yang lebih kecil, jadi sisanya saya akan geprek aja nanti, karena saya cuman jadikan yang sisanya itu sebagai alas. Nah, begitu juga dengan lengkuas ini teman-teman, saya akan potong sedikit untuk dihaluskan, sisanya akan digeprek seperti serai tadi ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke blender. Lalu tambahkan air. Untuk tingkat kuningnya, kalau menurut teman-teman kurang, boleh ditambah dengan kunyit yang bubuk instan ya teman-teman. Sekarang kita akan iris kembang kecombrangnya. Boleh diiris atau boleh cuman dibelah menjadi 4 bagian ya teman-teman, ini tergantung kitanya aja. Dan begitu juga dengan belimbing uluhnya, boleh kita potong jadi berapa bagian, kemudian buang bijinya, atau boleh juga digeprek seperti serai tadi. Nah, ini dia serai yang sudah saya geprek dan juga lengkuasnya ya teman-teman. Sekarang lanjut kita ke proses memasaknya. Di sini saya sudah susun serai, belimbing ulu, lengkuas dan juga daun jeruk. Kemudian sebagian kacang panjangnya kita jadikan alas ikan juga. Setelah itu masukkan potongan-potongan ikan. Setelah itu masukkan sisa belimbing ulu. Kemudian kita tuang sambal yang sudah dihaluskan tadi atau bumbu-bumbunya. Nah, ini adalah bekas atau sisa dari bumbu yang tadi. Kita tambahkan air agar tidak terbuang.
Lalu kemudian masukkan sisa sayurannya, kacang panjang tadi. Boleh langsung ditambahkan garam secukupnya. Lalu kita taburi dengan irisan kembang kecombrangnya ya teman-teman. Boleh dikasih hiasan berupa cabai keriting yang sudah dibelah dua. Di sini saya tidak buang bijinya, cuman dibelah menjadi dua aja ya teman-teman. Lalu kita masak menggunakan api kecil dulu. Nah, beginilah penampilan setelah dimasak beberapa menit menggunakan api kecil ya teman-teman. Jadi untuk ini ikan mas atau bagian kepala yang tidak terendam tadi boleh kita siram-siram menggunakan kuahnya ini ya teman-teman, atau airnya ini, atau boleh juga dibalik karena ikannya ini sedikit saja, boleh kita balik, tapi kalau banyak dia memang harus tenggelam ya teman-teman. Kemudian kita akan tutup sebentar. Nah, kelihatan kan kuahnya masih banyak. Jadi kita akan lanjut memasaknya sambil kita pakai tutupan panci atau apapun. Kita cek lagi. Nah, sekarang boleh kita koreksi rasa, siapa tahu kurang asin, boleh ditambah. Nah, jadi teman-teman, biasanya ikan arsik itu memang harus benar-benar ini airnya sedikit aja, tapi karena saya suka yang berkuah, jadi airnya saya sisakan agak banyak. Nah, selanjutnya kita akan pindahkan ke wadah ya teman-teman. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share jika video kita bermanfaat. Terima kasih.